Spare Me, Great Lord. Chapter 1 Bahasa Indonesia. Saat itu bulan Februari, matahari terbenam di barat menyelimuti seluruh langit musim dingin yang dingin. Lampu merahnya yang sunyi seperti lapisan lukisan cat minyak, memberikan nuansa warna yang berbeda kepada orang yang lewat. Orang-orang yang lewat penuh dengan senyuman. Itu adalah hari ketiga tahun baru Imlek, saat yang tepat untuk berbelanja di pameran kuil. Di kota kecil Luocheng, setidaknya ada 7 pameran kuil yang berlangsung. Lusu, aku ingin makan permen Halton, yang ada kenari. Seorang gadis berkata, menarik lengan pria muda di depannya. Tangannya menunjuk ke arah gerobak permen kecil di pinggir jalan. Melalui jendela kacanya, orang dapat melihat bahwa permen Halton di dalamnya berkilauan seperti kristal. Gadis itu masih muda dan tampak berusia sekitar 10 tahun. Dia mengenakan jaket putih, yang bersih dan murni. Remaja 17 tahun bernama Lusu memandang gerobak dengan enggan, berdeham dan berkata kepada gadis itu, Lu Xiaoyu. Bukankah aku sudah memberitahumu ketika aku membelikanmu jaket? Kita harus mengeluarkan lebih sedikit, atau aku tidak akan punya cukup uang untuk membayar uang sekolah kelas 3 SMA semester depan. Lusu, kamu sudah berubah. Lu Xiaoyu berkata dengan tenang. Wajah Lusu menjadi gelap, dari siapa kamu belajar ini, lebih sedikit menonton sinetron kan? Dia ragu-ragu sejenak, sebelum menghela nafas dan berjalan ke pemilik yang menjual permen Halton. Bos, berapa harga kenari? $5. Ayo, beli satu untuk adikmu. Pemiliknya tersenyum ramah. Dia sudah tahu sejak lama siapa yang sebenarnya ingin memakan permen itu. $5, sangat mahal. Lusu mengeluarkan uang kertas $10 yang kusut dari kantongnya, menyerahkannya kepada pemiliknya dan mendapatkan kembali $5 sebagai kembalian. Permen itu sekarang menjadi milik Lu Xiaoyu. Satu batang permen terdiri dari 7 permen. Lu Xiaoyu, setelah menerima tongkat itu, berkata, aku akan makan 5 dan menyimpan 2 untukmu. Lusu tersenyum dan menepuk kepala Lu Xiaoyu, hanya satu yang bisa. Pada usia muda ini, gadis itu hanya setinggi pinggang Lusu. Peregangan lengan Lusu akan mencapai kepalanya dengan baik. Oke, kata Lu Xiaoyu. Wajah pucat dan bibir merahnya di musim dingin memberinya kesan boneka kaca yang cantik. Pada saat ini, beberapa anak muda berjalan melewati mereka, berdiskusi dengan intens tentang sesuatu yang aneh. Apakah kalian melihat berita tadi malam? Ini tentang lelaki tua yang jiwanya terlihat sebelum dia meninggal. Berita ini akhirnya dihapus. Lusu memandang Lu Xiaoyu makan permen dengan senang sambil berpikir bahwa ada peningkatan jumlah kejadian aneh akhir-akhir ini. Ada juga berita bahwa seorang anak memancarkan cahaya biru dari telapak tangannya, dan seorang pria besar mengangkat beban 2000 pon hanya dengan tangannya. Tidak jelas apakah berita ini palsu atau tidak karena segera dihapus dan keributan juga berkurang. Ada juga beberapa video, misalnya, menunjukkan seseorang yang akan menyebabkan lampu jalan padam kemanapun dia berjalan. Semua kejadian ini tampak sangat aneh dan supernatural. Sebuah video dari seorang wanita misterius menghilang ke udara tipis. Dan video yang diambil oleh seorang pengamat, yang mengaku melihat seseorang meludah dan menghisap awan di puncak gunung. Apa yang umum dari mereka semua adalah bahwa semua video ini akhirnya menghilang. Lusu melihat ke langit dan dia merasa sesuatu akan terjadi tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah dunia benar-benar memiliki kejadian misterius dan supernatural seperti itu? Setelah hidup selama 17 tahun, kejadian ini baru mulai terjadi baru-baru ini. Apa yang salah? Rasanya seperti hidup mengambil ayunan besar. Ayo pergi, ayo menonton akrobat. Lusu mengeluarkan sepasang tiket dari kantongnya, masih ada 20 menit. Rupanya pameran kuil tahun ini khusus mengundang tim akrobatik ini, bahkan ada aksi yang melibatkan api. Pada saat ini, Lu Xiaoyu telah menghabiskan 6 permen, dan dengan memuaskan memberikan tongkat dan satu-satunya permen yang tersisa kepada Lusu, lesat. Tidak ada gunanya, Lusu menegur. Memang ada cukup banyak pekerjaan yang dimasukkan ke dalam pertunjukan akrobat tahun ini, dan tampaknya mengisyaratkan beberapa elemen sihir. Penyelenggara pameran kuil membangun panggung yang rumit, dan ada banyak orang di bawahnya. Baru saat itulah Lusu merasakan suasana tahun baru Imlek. Akrobat awalnya tidak memiliki banyak keunikan, pertunjukan khas seperti menggunakan kepala untuk menghancurkan tong besar, juggling pisau, dan tindakan serupa. Akhirnya, ada beberapa perubahan menjelang akhir pertunjukan. Seorang pria muda naik ke atas panggung, dan segera setelah aksi dimulai, seluruh tubuhnya terbakar. Lusu terkejut. Astaga, apakah benar-benar tidak ada masalah dengan pertunjukan seperti itu? Apakah dia tidak akan mati? Lusu, biarkan aku duduk di bahumu untuk menonton pertunjukan. Seru Lu Xiaoyu. Lusu berkata tanpa daya, aku tidak bisa mengangkatmu. Lusu tampak agak kurus, dan wajahnya sangat pucat. Itu bukan karena penyakit yang tiba-tiba, tetapi itu adalah sifat bawaannya, terlahir agak lemah dan lemah. Suatu kali, dia membeli pil suplemen untuk jangka waktu tertentu, menghabiskan banyak uang dan usaha tetapi pada akhirnya, itu tidak memiliki efek yang signifikan. Masih lemah seperti dulu, setidaknya ini berarti kelemahannya bukan karena ginjalnya, itu setidaknya semacam penghiburan untuk dirinya sendiri. Lusu melakukan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Lusu maju bersama Lu Xiaoyu karena berdiri lebih dekat akan memberi mereka pandangan yang lebih jelas. Pada saat ini, pemain di atas panggung memadamkan api dalam sekejap mata. Sepertinya api benar-benar berada di bawah kendalinya. Lusu baru kemudian menyadari bahwa kenaikan harga menjadi $20 di pameran kuil tahun ini sangat berharga, untuk melihat akrobat dan sihir. Pria di atas panggung itu memiliki nyala api yang menyelimuti tubuhnya sejenak, dan pada saat berikutnya, api itu akan hilang. Api merah crimson membawa sedikit warna biru, dan itu sangat indah.
Menjelang akhir, api meletus dari telapak tangan pria itu dan terbang ke arah penonton. Namun, saat api akan mencapai penonton, mereka semua menghilang ke udara. Tepuk tangan dan sorakan meletus dari seluruh tempat dan pemain membungkuk sebelum meninggalkan panggung. Satu orang terdiam, nyala api merah terang dan merah tua mendekati Lusu, dan ketika nyala api itu semakin dekat, Lusu merasa, untuk sesaat, jantungnya bergerak tidak menentu. Perasaan itu, rasanya seperti rekonsiliasi antara dua pihak setelah selamanya. Apa itu tadi? Lusu memiliki beberapa pertanyaan. Perasaan ini terasa begitu nyata sehingga dia tidak meragukannya. Lusu, aku ingin belajar ini. Kau bawa aku padanya untuk belajar akrobat. Lu Xiaoyu mendesak Lusu sebelum lari ke belakang panggung. Kamu hanya seorang gadis kecil, mengapa belajar akrobat? Semua tindakan ini adalah rahasia dan cara hidup mereka, mengapa mereka mengajarimu? Apalagi, kami tidak punya uang untuk biaya belajar. Lusu berkata dengan kesal. Namun, dia ingin melihat pemain itu juga, dan dia ingin dia melakukannya sekali lagi jika memungkinkan. Lusu ingin tahu persis apa yang terjadi pada dirinya sebelumnya. Dia mengikuti Lu Xiaoyu ke belakang panggung dan menabrak 5 pria dengan senjata, mengenakan pakaian hitam. Benda seperti jarum ditusuk ke leher pemain, dan dalam 2 detik, pemain jatuh rata di lantai, tidak bergerak. Para pemain lain tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aura kelompok orang ini terlalu kuat. Tubuh mereka yang tersembunyi di balik mantel hitam pasti sangat besar dan mengandung kekuatan apokaliptik. Lu Su bingung. Apa yang terjadi? Adegan ini agak salah. Lu Xiaoyu tidak terlalu peduli. Apa yang memberimu hak untuk melakukan ini padanya? Bagi Lu Su, tidak kencing karena takut dengan rangkaian peristiwa ini akan mengesankan bagi orang biasa. Tetapi Lu Xiaoyu kecil yang tidak berguna ini selalu benar, dan melihat calon tuannya di lantai membuatnya semakin tidak bahagia. Wajah Lu Su berubah menjadi hijau dan tergoda untuk melarikan diri bersama Lu Xiaoyu di tempat. Anehnya, salah satu pria berjas hitam berbicara dengan tenang. Pekan Raya Kuil ini tidak mengajukan persetujuan darurat pemadam kebakaran untuk tindakannya. Dia melanggar pedoman keselamatan untuk keselamatan kebakaran dan kami harus membawanya kembali untuk penyelidikan. Bodohnya aku mempercayai omong kosongmu. Lu Su benar-benar tidak mempercayai kata-kata mereka dan bahkan jika dia melanggar keamanan, itu akan ditangani oleh penyelenggara pameran kuil. Dan perusahaan pemadam kebakaran mana yang menggunakan panah penenang untuk menjatuhkan seseorang? Ada masalah besar.